Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Muhammad Dopigi dari kelas 04 SAKP 015. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Sopiana SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai merumuskan strategi tingkat dasar dan tingkat perusahaan. Pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi dalam beberapa. Yang pertama, ada pengertian rumusan strategi pada tingkat dasar dan perusahaan. Yang kedua, hakikat formulasi strategi. Yang ketiga, isu-isu yang terdapat dalam formulasi strategi. Yang keempat, tahapan menyusun strategi. Yang kelima, tingkatan formulasi strategi. Yang keenam, strategi Sapari. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Baik, kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian rumusan strategi pada tingkat dasar dan perusahaan. Rumusan strategi adalah proses untuk mengembangkan rencana jangka panjang yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Strategi tingkat dasar atau fungsional adalah rencana aksi yang lebih spesifik dan terfokus pada satu departemen atau fungsi tertentu dalam sebuah perusahaan. Sedangkan strategi tingkat perusahaan adalah rencana jangka panjang yang menggambarkan arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua ada formulasi strategi. Proses formulasi strategi adalah tahap awal dalam pengembangan rencana bisnis yang komprehensif. Perencanaan strategi atau proses merumuskan jangka panjang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses merumuskan strategi. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi visi, misi, dan peluang eksternal organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi yang paling efektif. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis strategi, yang kedua ada perencanaan strategi, dan yang ketiga ada pemilihan strategi. Lanjut, yaitu isu-isu yang terdapat dalam formulasi strategi. Pertama, usaha apa yang akan dilakukan? Perusahaan harus menentukan lini produk atau layanan yang akan menjadi fokus utama. Hal ini melibatkan pemahaman tentang nilai tambah yang diberikan kepada pasar dan bagaimana perusahaan akan bersaing dalam industri tersebut. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan sumber daya. Alokasi sumber daya sangatlah penting, seperti manusia, keuangan, teknologi harus dilakukan secara benar dan bijaksana untuk mendukung pelaksanaan strategi yang memadai. Yang ketiga ada perluasan operasi atau diversifikasi. Perusahaan perlu memutuskan apakah akan memperluas operasi dalam lini produk yang sama atau beralih ke lini produk baru. Yang keempat, memasuki pasar internasional atau tidak. Keputusan ini melibatkan pertimbangan risiko dan peluang yang terkait dengan ekspansi internasional. Yang kelima, merger atau joint venture. Kolaborasi dengan perusahaan lain dapat dilakukan melalui merger atau joint venture untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, bagaimana menghindari pengambil alihan. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kemungkinan pengambilan oleh pihak lain. Selanjutnya ada tahapan input. Tahapan input terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah matriks evaluasi faktor eksternal atau EV, menyediakan ringkasan dan evaluasi peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal dalam pengumpulan data, aspek ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum, teknologi, dan informasi persaingan harus diperhatikan. Yang kedua ada matriks evaluasi faktor internal atau EV, menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitor untuk menentukan posisi strategis perusahaan. Perusahaan ini melibatkan bobot dan penilaian yang sebanding dengan EV dan EV membandingkan faktor keberhasilan dengan kompetitor lain. Yang terakhir yaitu Competitive Profile Matrix atau CPM, alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional perusahaan. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel E yang merumuskan faktor-faktor internal dan kerangka kekuatan dan kelemahan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syed Ibrahim Al-Hadi. Baik, kemudian saya lanjutkan. Di sini ada tahapan matching. Tahapan matching ini bertujuan untuk menciptakan strategi alternatif dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal. Beberapa metode yang digunakan meliputi yang pertama ada matrix SWOT. Matrix SWOT ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memaksimalkan potensi perusahaan. Misalnya PT Asuransi Sinarmas. PT Asuransi Sinarmas ini menggunakan analisis SWOT
untuk meningkatkan premi dan mengurangi klaim. Hasilnya klaim turun dari 9,51% menjadi 8,35%. Yang kedua ada metrik BCG. Metrik BCG ini menilai strategi berdasarkan tingkat pertumbuhan industri dan pangsa pasar relatif. Ini membantu dalam pengelolaan portofolio produk. Yang ketiga ada metrik internal eksternal. Metrik internal eksternal ini menggunakan kekuatan kelemahan internal serta pengaruh eksternal untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih terperinci. Metrik ini dikembangkan oleh General Electric dan McKinsey. Kemudian di sini ada tahapan menyusun strategi. Setelah mendapatkan informasi dari input di tahap pertama dan informasi tentang strategi apapun yang dihasilkan dari kegiatan di tahap kedua, organisasi atau perusahaan harus memilih strategi yang akan digunakan di tahap ketiga. Pada tahap ini, kuantitatif strategi planning metric atau QSPM adalah teknik yang dapat digunakan. Alat ini disarankan untuk digunakan oleh para peneliti strategi untuk mengevaluasi pilihan strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis lainnya, untuk memformulasikan strategi, QSPM juga membutuhkan judgement intuitif yang baik. Selanjutnya ada tingkat formulasi strategi. Pada tingkat formulasi strategi ini ada 4 tingkat. Yang pertama ada tingkat korporat, di mana tingkat korporat ini merumuskan strategi seluruh perusahaan seperti diversifikasi, akuisisi, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada tingkat bisnis. Tingkat bisnis ini adalah strategi yang difokuskan pada unit bisnis tertentu, termasuk cara bersaing di pasar dan mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada tingkat fungsi. Tingkat fungsional mengoptimalkan berbagai fungsi spesifik seperti pemasaran, keuangan, dan produksi untuk mendukung bisnis. Selanjutnya dan yang terakhir ada tingkat fokus. Tingkat fokus ini mengatur implementasi strategi dalam operasional sehari-hari untuk memastikan efektivitas eksekusi. Selanjutnya ada strategi safari. Strategi safari ini adalah salah satu pendekatan alternatif dalam merumuskan strategi yang dikembangkan oleh Henry Mintzberg. Henry Mintzberg ini adalah seorang teoretikus manajemen yang terkenal. Lanjut lagi, pendekatan ini menggambarkan proses perumusan strategi sebagai sebuah perjalanan yang seringkali tidak linear dan penuh dengan tantangan dan kejutan. Konsep ini menekankan pada kompleksitas dan dinamika dalam merumuskan strategi. Henry Mintzberg mengembangkan konsep strategi safari yang menggambarkan strategi sebagai proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pendekatan. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah formulasi strategi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan bisnis yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Melalui tahapan analisis lingkungan, identifikasi faktor internal dan eksternal, serta pemilihan strategi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang berbagai tingkatan strategi mulai dari corporate, bisnis fungsional, hingga operasional membantu dalam implementasi strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu pendekatan strategi safari yang dikembangkan oleh Mintzberg menunjukkan bahwa tidak ada satu metode terbaik dalam formulasi strategi, melainkan diperlukan kombinasi dari berbagai perspektif agar strategi dapat berjalan efektif. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki fleksibilitas dalam merancang dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar, serta terus melakukan evaluasi agar dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, cukup sekian